Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra Ramadan shahra siyam lil-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ibu bapak jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus 3M Masjid As-Sakinah dan seluruh jajarannya yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Allah izinkan kembali kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita muslim muslimah salat Isya berjamaah. Berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita terkhusus sepanjang Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salafnya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap dijaga oleh Allah kesehatannya, dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian harus merasa bahagia, gembira karena merasakan karunia Allah. Jadi gembira, bahagia itu adalah bagian dari perintah Allah, seperti yang Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karuniaku dan dengan rahmatku maka bergembiralah. Jadi di antara kewajiban Allah kepada kita adalah, di antara kewajiban kita kepada Allah adalah kita wajib senang, wajib gembira dengan semua yang Allah berikan, semua karunia-karunia. Berarti Allah senang kalau penampilan ibu bapak itu nyenengin. Sebaliknya Allah nggak suka kalau penampilan bapak ibu itu nyebelin, pernah permutil. Allah nggak suka sama orang kalau dilihat permut, itu Allah nggak suka. Itulah sampai Nabi ajarkan tabassum bi wajhi akhika sedekah. Coba, ini kan keren. Senyum wajahmu kepada saudaramu itu dianggap sedekah. Jadi Nabi itu senang juga kalau melihat umatnya itu suka menyebarkan senyuman. Menyebarkan kesenyuman itu bagian dari menyebarkan kebaikan. Maka di antara sunnah Nabi dikasihkan oleh Rasulullah adalah afdhalul amal idkhal surur fi qulubil mu'minin. Sebaik-baik amal itu salah satunya adalah nyenengin hati orang beriman. Senangin ketemu orang senyum, nyenengin. Kan beda kalau ketemu orang permut kan gak enak. Jadi menyenangkan wajah orang, air muka yang tampak indah, itu bagian ibadah. Bahkan dikatakan Nabi sebagai afdhalul amal, sebaik-baik amal. Kan keren. Syaratnya cuma satu ibu, senyum harus dengan teman, ada temannya, jangan senyum itu masalah. Kalau sudah mulai senyum sendirian itu bermasalah. Senyum yang penting ada lawannya, dan itu perintah Rasulullah. Nah, salah satu di antara yang menarik bagi Rasulullah untuk kita semua teladannya adalah betapa Nabi itu, ya, betapa Nabi itu disebutkan sebagai seorang yang amat rendah hati. Quran menjelaskan dalam Furqan 63-64, Allah bilang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, di antara hamba-hamba Allah yang Dia cintai, ibadur rahman, hamba-hamba tercinta, hamba terkasih, siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka orang-orang yang ketika hidup berjalan di muka bumi enggak sombong, tidak congkak. Siapapun dia, apapun profesinya, punya apa dia?
nggak sombong dengan semuanya, tidak menghina orang lain, jalan di atas bumi itu dia tidak sombong. Terus walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ketika ketemu dengan orang jahil, orang rendahan, katakanlah orang bodoh, katakanlah orang miskin, yang terucap dari dirinya adalah qalu salama. Kalimat-kalimat yang mengenakan, kalimat-kalimat yang menyelamatkan, kalimat-kalimat yang meneduhkan. Jadi problem solving gitu Bapak sekalian. Itu orang baik, ibadur rahman itu, orang baik itu orang ketika datang menyelesaikan masalah. Jadi di antara tanda orang baik, di antara tanda orang seperti ibadur rahman itu, kedatangannya itu menyelesaikan masalah, bukan jadi problem, bukan jadi masalah. Jadi kalau Bapak ikut dengar ada orang dia datang, dia bilang pokoknya kalau dia ada aman, pokoknya kalau dia sudah ada selesai masalah. Tapi sebenarnya kalau ada orang makan, awas dia datang masalah, dia kerok datang. Nah itu berarti masalah. Kita tinggal mengukur siapa diri kita. Kalau kedatangan kita menjadi problem solving, berarti kita memang rahman. Tapi kalau kehadiran kita di masyarakat itu menjadi troublemaker, masya Allah, bahaya. Orang sudah mulai ketika datang orang ini kemudian kita bubar, kenapa? Sudah ada datang yang kerok. Nah, masalah itu Rasulullah digambarkan oleh Allah, potretnya disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ada orang jauh datang kepada Ibunda Aisyah yang dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi ingin mendapatkan penjelasan sosok seperti apa Nabi Muhammad itu. Ibunda Aisyah cuma menjawab, khuluqul Quran. Kalau engkau ingin tahu Rasulullah, baca Quran. Karena Rasul itu Al-Quran hidup. Al-Quran hidup, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah Al-Quran. Di antara potretnya amat sangat rendah hati, menyenangkan orang. Beberapa kisah untuk kita renungkan bersama tentang betapa rendah hatinya Rasulullah. Rendah hati bahasa Arabnya tawadhu, lawannya takabur. Nabi amat sangat rendah hati, amat sangat tawadhu. Di antara contoh sebuah kisah menarik, Nabi tidak pernah memisahkan orang. Hadis sangat masyhur. Nabi itu lupa kalau diundang. Ini yang undang orang kaya, yang undang orang miskin. Double ada undangan, satu di orang kaya, satu di orang miskin. Nabi pasti mendahulukan undangan orang miskin untuk mengajarkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai di masyarakat itu orang lebih mengedepankan sisi kekayaan itu, orang mendatangi. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi mendahulukan undangan orang miskin. Ingat satu hadis, di antara jamuan makan yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah jamuan makan yang memisahkan antara orang kaya dan orang miskin. Gimana Bu kita sekarang di sini? Orang kaya di sana, orang miskin di sini. Kalau kita jumpai itu, ingat tadi sudah satu di antara yang paling dibenci oleh Nabi adalah memisahkan jamuan makan. Apalagi makannya dibeda-bedakan. Ini makan orang kaya, ini makan orang miskin. Orang miskin di sini, kenapa? Makanannya sederhana. Orang kaya di sini makanannya wah. Nabi paling benci seperti itu. Nabi tidak menyamakan. Seakan-akan siapa yang lebih mulia dari Rasulullah? Dia adalah azkal azkiya, dia afqal azkiya, dia afqal azkiya. Rasulullah adalah yang paling suci, Rasulullah yang paling bertakwa, Rasulullah paling dicintai oleh Allah. Sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi Nabi berikan contoh kepada kita, hei kalian semua, engkau jangan beda-bedakan antara orang kaya dan miskin untuk urusan kumpul makan saja. Jamuan makan yang paling dibenci oleh Allah ketika memisahkan orang kaya dan miskin, apalagi jamuannya berbeda. Muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau undangan ada VVIP-nya? Boleh, nggak apa-apa.
Apakah termasuk yang dipuji Rasul? Tidak. Sepanjang yang dimaksudkan itu satu, makanannya tidak berbeda antara VJB dengan yang lain. Satu. Yang kedua, hanya untuk mengumpulkan mungkin keluarga. Saya punya hajat, keluarga saya jauh dari kampung-kampung, mungkin belum bersukses dengan sini. Gak enak kalau kumpulin orang. Tak apa-apa, ini untuk keluarga. Tak apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud misalkan itu adalah makanannya berbeda, keras-kerasnya berbeda, hati-hati hadis itu. Jamuan yang paling dibenci oleh Nabi. Kalau sudah seperti itu, tak ada berkah Bapak-Ibu sekalian. Satu. Yang kedua yang dicontohkan Nabi dalam kehidupannya adalah suatu ketika kumpul kayak gini Pak. Ada seorang sahabat, orang kampung, orang tidak dikenal awalnya. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, lalu Nabi samperin dia, pegang tangannya. Rasulullah bilang, wahai kamu siapa? Saya Sa'ad ya Rasulullah. Kenapa tanganmu kasar sekali? Tangan Sa'ad bin Mu'ad kasar. Ini tangan aku gunakan untuk membajak tanah ya Rasulullah, untuk menghidupi anak dan istriku. Apa yang terjadi? Nabi mencium tangan itu di depan semua sahabat-sahabat besar. Lalu Nabi berkata, tangan seperti inilah yang tak akan tersentuh oleh dasarnya jahanam. Tangan aku mencium bau surga dari tanganmu wahai Sa'ad. Di depan semua sahabat-sahabat besar. Sejak itulah saatnya dikenal oleh semua sahabat. Bapak Ibu, tangan Sayyidina Abu Bakar belum pernah tercium, dicium Rasul. Tangan Sayyidina Umar belum pernah dicium. Tangan Utsman, tangan Sayyidina Ali juga belum pernah dicium Rasul. Tapi tangan Sa'ad bin Mu'ad dicium sambil berkata, aku mencium bau surga dari tangan. Tangan yang digunakan untuk membajak tanah demi keluarga, demi hidup keluarga. Seakan Nabi mengatakan, wahai kalian semua, jangan melihat orang dari sisi kerjaan yang hebat. Boleh jadi ada orang maaf pemulung kalau ia tidak mencuri, pemulung kalau ia benar-benar melakukan pemulung dengan baik. Boleh jadi dia lebih mulia dibandingkan dengan kita yang setiap saat pakai gamis, setiap saat pakai jas ketika kerja. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Itulah cara Nabi. Betapa Nabi mengangkat orang kampung yang tak dikenal sama sekali. Tiba-tiba sosok Sa'ad bin Mu'ad terkenal sampai hari ini dicatat dalam sejarah di antara tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah. Di samping Mu'ad bin Jabal dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sendiri. 3 orang itu yang pernah dicium tangan. Buat apa Nabi yang mulia itu? Buat apa Nabi yang azkia, yang paling suci di antara semuanya, pemimpin para Nabi Rasul, mencium orang rendahan untuk mengajarkan kepada kita betapa Allah tidak melihat orang dari sisi pekerjaannya, betapa Allah tidak akan melihat dari sosok orang dari sisi orang dari sisi mana? Orang dari sisi ekonomi tidak, pergaulannya tidak. Tapi Nabi ajarkan kepada hormati, hargai orang itu apa adanya. Tangan kasar itu digunakan untuk memuliakan keluarganya, untuk tidak meminta-minta. Hari ini kita jumpai banyak orang-orang yang tangan lembut, tapi senang begini Bapak sekalian, senang minta. Buktinya apa? Bansos ratusan triliun laku keras, ya. Ratusan triliun laku keras, jatuh siapa yang terima? Itu membuktikan bahwa kita, masyarakat kita senang begini. Nabi katakan apa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Memberi lebih bagus daripada menerima. Dan sahabat Nabi tadi mengatakan, ketika mengatakan demi keluarga dua keluarga ini, Rasul seakan-akan mengatakan, tak peduli pekerjaan, engkau tidak muliakan dirimu dan keluarga, Allah muliakan engkau dengan tangan kasar itu. Yang terakhir,
gak usah banyak-banyak. Yang ketiga, cara di antara cara Nabi mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hatinya, termasuk di masjid. Bapak Ibu, salah satu sanad kepada kita, sampai kepada kita yang pernah ditegur dalam sholat itu adalah imam yang terlalu panjang. Imam baca pendek-pendek justru nggak ada debat itu. Di masjid manapun, suatu ketika ada laporan di masyarakat. Kali ini yang dilaporkan adalah Mu'adz bin Jabal. Dia penghafal Quran di masjid umum. Kalau imamin lama panjang banyak, sampai lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, pokoknya kalau dia yang jadi imam, saya nggak mau sholat di masjid. Itu kenapa? Imamnya panjang sekali ya Rasulullah, bacanya ini. Masya Allah, dalam riwayat itu Nabi Pak mukanya sampai merah, langsung dia datangi Mu'adz itu anak muda yang sangat hebat, termasuk di antara dua orang yang pernah dicium tangan Rasulullah. Tapi kali ini tidak, kali ini Nabi marah kepada Mu'adz. Dia hanya dua laki-laki yang pernah dicium bawah tangannya. Satu saat bin Mu'adz, dan yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Fatimah. Mu'adz bin Jabal kali ini mendapatkan laporan dari masyarakat. Kenapa kalau jadi imam panjang sekali bacanya, sampai-sampai bangunnya itu pada ngeluh. Rasulullah dengan muka merah mengatakan, wahai Mu'adz, jangan sampai engkau membuat umatku tidak suka dengan rumah Allah. Jangan sampai engkau menyebabkan orang-orang tidak suka dengan rumah Allah gara-gara engkau ringankan engkau ketika engkau memimpin salat. Kenapa? Di belakangmu ada orang-orang tua yang mungkin punya kebutuhan, ada yang sedang sakit, ada yang sedang menahan kebutuhannya. Untuk apa? Kesempurnaan sholat berjamaah. Jangan sampai Allah Akbar sampai mikir, panjang sekali bacanya, lama jangan sampai begitu. Itu teguran Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, termasuk dalam sholat. Ya, termasuk dalam sholat. Kesempurnaan ibadah berjamaah, ya, yang bagus dari misalnya saus subuh, pada subuh kita lurus, rapatkan shaf. Dalam kaitan itu Nabi tidak katakan, ya wahai Mu'adz, dalam konteks ayat tadi, rendahkan dirimu, nggak usah, kecuali kalau belum pesantren, nggak apa-apa. Yang sangkies dan tarbiyah muridnya, silakan satu malam satu juz, nggak apa-apa. Di beberapa tempat di Jakarta, setiap malam satu juz nggak ada masalah. Tapi kalau masjid-masjid umum, masjid-masjid raya, jangan. Panjang-panjang, kenapa? Yang sholat itu bermacam-macam. Yang sholat bermacam-macam, bukan orang khusus. Karena ini menjadi bagian kesempurnaan sholat. Ya, dalam satu masjid seperti ini, tidak hanya 1, 2, 3, 4, ada 4 tiang. Di Masjid Haram ribuan tiang, di Masjid Nabawi ada ribuan tiang. Tidak akan rusak sholat gara-gara ibu bapak sholat di belakang tiang. Ya, selama di masjid satu lingkungan gak ada masalah. Yang salah kalau bapak terpisahkan sholat ini, bapak di rumah sana bermakmum dengan sholat yang di Sakinah. Sama kalau ibu saya nanti sholat tarawih nyetel TV, mau jadi makmumnya yang di Mekah, kan keren kan? Nah itu nggak bisa, nggak sah, terputus 10.000 kilo. Saya mau makmum, silakan sholat sendiri nggak apa-apa, ikut itu nggak apa-apa, tapi jangan lihat makmum, nggak boleh, terpisahkan dengan. Tapi masih dalam satu gedung itu, kemudian tersekat oleh tiang itu nggak apa-apa. Di Haram ada 1000 tiang lebih, orang sholat di belakangnya nggak ada masalah. Jadi tidak memisahkan, tidak terpisahnya kita dengan tiang itu bukan membuat ibadah sholat berjamaah kita rusak, enggak. Selama kita masih bisa melihat, masih nyambung gitu. Sok ini masih nyambung, nggak ada masalah. Ini harus hati-hati, jangan sampai merasa, oh kalau saya di belakang tiang kemudian sholat saya nggak sah. Tidak. Kalau tidak, ada ribuan orang nggak sah sholat di Mekah Madinah. Kenapa mereka sholatnya di belakang tiang? Jadi bukan begitu. Selama masih dalam satu ruang ini, luruskan. Kalau tidak, ya nggak bisa. Kalau terhadap dengan tiang kan nggak mungkin bisa. Itu termasuk syar'i hukumnya, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh gara-gara itu lalu nggak sama. Tidak.
tiang segini, justru kalau nggak ada tiang mesti teroboh, misalnya kan kacau. Jadi begitu Bapak sekalian. Saya kira ini yang saya dengarkan. Mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang rendah hati. Jangan pernah merasa sok paling hebat. Nabi yang tadi sebutkan, dia adalah asfalul adhiya, azkal asya, asfal asya, tapi mengajarkan dengan kelembutan, kemuliaan di antara orang Arab dengan orang Ajam. Seakan-akan, wahai orang Arab, jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang biasa. Sahih. Jangan pernah merasa lebih alim, lebih baik dari Allah dengan orang yang bukan Arab. Padahal beliau orang Arab. Itu bentuk kerendahan Nabi. Padahal Nabi orang terbaik, tapi gak pernah menunjukkan aku yang terbaik, tidak. Mudah-mudahan bisa kita contoh. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.